Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasca ada peristiwa sukacita bagi umat Kristiani, di mana melalui peristiwa Pasca kita memahami bahwa kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami muliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, menghidupi kami sampai saat ini, setia menghembuskan napas kehidupan bagi kami semua. Kami butuh firman-Mu saat ini sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat mewujud nyatakan itu melalui kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema khotbah kali ini, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Saudara, manusia tidak mungkin bisa bangkit dari kematian. Manusia ketika tiba saatnya mati, dia tidak mungkin bisa bangkit lagi dari kematian. Semua manusia di planet bumi ini tunduk pada kematian, kehidupannya berakhir dengan kematian. Di Yunani kuno, kematian seseorang yang dikasihi itu ditangisi dengan melukai tubuh sebagai tanda penyesalan adanya kematian. Teolog Chuang Sheng Song mengatakan, kematian itu merampas keceriaan. Perhatikanlah ketika ada peristiwa kematian, dalam sekejap keceriaan itu hilang. Yang ada adalah tangisan, yang ada adalah duka nestapa. Karena itu tema kita, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah, merupakan tema sukacita dan ajakan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berkuasa atas kematian, mengalahkannya dan bangkit dari dalamnya. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 menunjukkan kepada kita peristiwa kematian itu. Sekalipun demikian, peristiwa kebangkitan Yesus ini disalahpahami oleh Maria Magdalena dan dua murid Yesus yang lain, yaitu Petrus dan Yohanes. Yohanes dalam perikop yang kita baca tadi menyamarkan dirinya menggunakan kata pengganti, yaitu murid yang lain. Nah, sekarang mari kita gali teks Alkitab yang kita baca saat ini.
berkisah tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar telah pergi ke kubur Yesus. Nah, ini merupakan tindakan yang maha berani, saudara sekalian, sebab bukankah kubur Yesus dijaga oleh tentara-tentara Romawi? Kalau Anda tahu sebuah lokasi dijaga oleh polisi misalnya, apakah Anda akan mendatangi tempat itu? Maria Magdalena tahu bahwa makam Yesus itu dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Tetapi dia nekat datang ke situ. Dia pergi ke kubur Yesus. Inilah yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Sebuah tindakan yang berani. Belum lagi batu yang menutup kubur Yesus itu. Sebab kubur Yesus waktu itu berbentuk gua. Dan pintu di mana orang akan memasuki kubur Yesus itu ditutup dengan batu. Batu yang besar, saudara sekalian. Kalau cuma Maria Magdalena ataupun dibantu oleh teman-temannya, tidak mungkin bisa menggulingkan batu itu. Sangat berat. Dan batu itu dimeterai dengan meterai kekaisaran Romawi. Nah, itu berarti bahwa makam itu milik kekaisaran Romawi karena telah dimeterai. Nah, jika Maria Magdalena memasuki kubur dan merusak meterai itu hukumannya berat. Maria Magdalena bisa saja dihukum mati karena merusak meterai. Karena itu, saudara sekalian, saya sedang berpikir, mengapa Maria Magdalena pergi ke kubur itu? Untuk apa dia pergi ke kubur itu? Bukankah kubur itu dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi? Bukankah kubur itu dimeterai dengan meterai kekaisaran Romawi? Bukankah seorang Maria Magdalena ataupun dibantu oleh teman-teman perempuannya tidak bisa menggulingkan batu itu? Lalu untuk apa datang ke kubur itu? Untuk apa? Nah, Maria Magdalena melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi ketika dia tiba di kubur Yesus, batu itu telah diambil atau tergolek atau tidak lagi menutupi pintu kubur. Nah, Maria Magdalena menyaksikan itu. Batu telah diambil. Batu tidak lagi di posisinya. Batu itu sudah tergolek. Jadi, dia bisa saja memasuki kubur itu. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yang pertama-tama dilakukan oleh Maria Magdalena adalah pergi menjumpai Simon Petrus. Perhatikan ayat 2. Dia pergi mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, yang dimaksud adalah Yohanes. Dia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, pertanyaan kita, benarkah Tuhan telah diambil orang dari kuburnya? Benarkah mayat Yesus telah diambil orang dari kuburnya? Tidak ada yang tahu. Maria Magdalena pun tidak tahu sebenarnya. Karena yang dia lihat adalah batu yang menutup pintu kubur itu telah diambil, telah tergolek, telah tersingkir dari pintu kubur itu. Itu saja yang dia tahu. Tetapi dia sudah menyimpulkan di sini, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nah, inilah Maria Magdalena. Dan ada banyak wanita di zaman ini seperti Maria Magdalena. Yang dia tahu hanya sekian, tetapi yang dia sampaikan, yang dia bicarakan lebih dari itu. Yang dia tahu batu yang menutup kubur telah terguling, tapi yang dia ceritakan, tubuh Yesus telah diambil orang. Nah, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara sekalian. Dalam menempuh kehidupan, jangan terburu-buru menyimpulkan tentang sesuatu yang belum jelas bagi kita. Sebaiknya kita melakukan penyelidikan, melakukan check and recheck, agar apa yang kita sampaikan itu bukan hoax. Ada banyak fakta di zaman sekarang, orang menyampaikan bukan fakta yang sebenarnya, tetapi fakta yang telah diberikan bumbu. Agar ceritanya itu menarik, maka dibumbuilah dengan pemikiran-pemikirannya yang membuat cerita itu menjadi menarik.
Sehingga yang menyebar kemana-mana adalah hoax. Yang menyebar kemana-mana adalah berita bohong. Nah, ini yang terjadi pada Maria Magdalena. Dia menyebarkan berita bahwa Tuhan telah diambil orang. Padahal fakta yang sebenarnya, dia tidak tahu tentang hal itu. Yang dia tahu hanyalah batu telah terguling dari pintu kubur. Nah, dia menyampaikan kepada Petrus dan murid yang lain. Kita tahu bersama bagaimana karakter Petrus. Orangnya reaktif, responsif. Jadi ketika dia mendapatkan berita yang semacam itu, Petrus segera berlari ke arah kubur. Bersama dengan Yohanes, mereka melangkah, mereka berlari ke arah kubur. Nah, keduanya berlari bersama-sama. Yang pertama kali tiba di kubur adalah Yohanes. Tetapi Yohanes tidak memasuki kubur itu. Yang memasuki kubur itu adalah Petrus, kemudian Yohanes menyusul. Untuk apa mereka masuk ke kubur itu? Untuk membuktikan, untuk mencari tahu apakah yang diceritakan oleh Maria Magdalena adalah benar. Keduanya masuk ke kubur, dan yang mereka lihat di sana adalah kain kafan terletak di tanah. Orang ketika dia meninggal dunia di zaman itu, dia ditutupi dengan kain kafan. Tubuhnya dibalut dengan kain kafan. Nah, kain kafan itu terletak di tanah. Kemudian ayat 7, kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi di sini kita melihat tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalamnya. Kalau orang mencuri mayat, maka yang nampak di situ adalah ketergesa-gesaan. Bisa saja kain peluh itu tidak dilipat dengan rapih. Tetapi di sini kita membaca kain peluh itu sudah tergulung. Sudah tergulung. Nah, Petrus ketika menyaksikan semuanya itu, Petrus tidak berkata apa-apa. Petrus diam seribu bahasa. Saya menduga Petrus kebingungan dan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Lain halnya dengan Yohanes. Yohanes dalam ayat yang ke-8 dicatat di sini, dia melihat kain kafan dan kain peluh itu dan dia percaya. Pertanyaan kita, apakah dia percaya bahwa Yesus bangkit? Ataukah dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena bahwa tubuh Yesus itu diambil orang? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus sendiri sebenarnya jauh sebelumnya telah mengatakan ini sebanyak 3 kali. Bahwa dia akan menanggung penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita bisa melihat itu misalnya dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Yesus dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ini tidak diingat oleh murid-murid Yesus. Ini tidak diingat oleh Maria Magdalena. Mereka tidak paham tentang isi kitab suci yang mengatakan Yesus akan bangkit. Mereka juga tidak paham apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, karena kedua murid ini tidak paham, mereka pulang ke rumahnya. Saudara sekalian, setelah mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apakah Yesus bangkit ataukah dicuri orang? Itu yang jadi soal. Sebab sekarang ini masih ada cerita yang mengatakan Yesus tidak mati. Yesus diangkat oleh Allah. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu cerita yang berkembang sekarang. Sementara isi kitab suci menceritakan di sini ada satu versi yang lain yang bersumber dari Maria Magdalena yang mengatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus telah diambil orang dari kuburnya.
Jadi versi yang pertama mengatakan Yesus tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah. Yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Versi yang kedua dari Maria Magdalena, tubuh Yesus telah diambil orang. Nah, karena hal inilah, maka kalau kita baca perikop selanjutnya, Yesus menjumpai Maria Magdalena. Dan di sanalah Yesus menegaskan tentang dirinya yang bangkit dari antara orang mati. Yesus benar-benar hidup. Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut. Yesus berkuasa atas alam kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh penginjil Yohanes dengan cerita ini? Penginjil Yohanes ketika dia menulis kitab Injil ini, tujuannya cuma satu, agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang olehnya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu tujuan ditulisnya kitab Injil Yohanes. Jadi dengan cerita ini, Yohanes mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Adalah tidak benar jika diceritakan Yesus tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah ketika dia berada di kayu salib. Di kayu salib, Yesus benar-benar mati. Adalah tidak benar apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena, bahwa Yesus diambil orang dari kubur. Mayat Yesus dicuri orang. Itu tidak benar. Penginjil Yohanes mau menegaskan kepada kita, Yesus benar-benar bangkit. Mengapa? Karena dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia benar-benar berkuasa di langit dan di bumi. Nah, karena dia berkuasa atas kehidupan kita, atas alam semesta ini, maka kita sebagai pengikut Yesus, mari kita andalkan kuasanya dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai anak Allah yang hidup. Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh penginjil Yohanes kepada kita. Jika ada cerita yang mengatakan Yesus tidak mati, itu adalah penyesatan. Jika ada cerita yang mengatakan tubuh Yesus dicuri orang, itu juga adalah penyesatan. Berita yang benar adalah Yesus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan beberapa pelajaran berharga di sini. Yang pertama, jika kita menemukan sebuah fakta, jika kita melihat sebuah fakta, ceritakanlah fakta itu apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jika kita menambah ataupun menguranginya, kita akan menjadi pembawa berita bohong, menjadi saksi Yesus Kristus. Jauhkan diri kita dari kebohongan. Katakan saja apa yang seharusnya kita katakan. Yang kita lihat, yang kita pahami, itu saja yang kita katakan. Kebenaran kitab suci harus kita suarakan. Semua pengikut Yesus harus menjadi saksi Yesus Kristus melalui perkataannya dan melalui kehidupannya. Yang kedua, kendalikan lidahmu. Sebab banyak dosa terjadi karena kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Belajarlah dari kisah ini. Maria Magdalena tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ketika dia melihat batu terguling, batu tergolek, batu penutup pintu kubur telah diambil, dia langsung menyimpulkan bahwa tubuh Yesus telah diambil orang. Padahal dia tidak menyaksikan itu. Yang dia saksikan hanyalah batu yang terguling. Nah, disinilah penting bagi kita untuk belajar mengendalikan lidah kita. Orang yang tidak dapat mengendalikan lidahnya bermasalah dalam menjalani kehidupan. Asap kali kita menyakiti hati sesama kita, melukai batin sesama kita, hanya karena kita tidak dapat mengendalikan lidah kita. Maria Magdalena tidak dapat mengendalikan lidahnya. Ketika dia melihat batu itu sudah terguling, seharusnya dia bercerita, batu sudah terguling. Tetapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah Tuhan telah diambil orang.
Dan ini bukan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, janganlah menjadi sama seperti Yohanes, yang mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang. Di sekitar kita ada banyak orang yang menceritakan kejelekan sesamanya. Jangan gampang percaya. Yohanes begitu mudah mempercayai apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Padahal fakta yang sesungguhnya bukan seperti itu. Nah, ketika kita mendengar kejelekan yang diceritakan oleh orang lain kepada kita, jangan mudah percaya. Tetapi kita harus melakukan check and recheck. Kita harus menemukan kebenaran yang sesungguhnya sebelum kita mengambil keputusan. Yang keempat, di balik diamnya Petrus, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa diam itu emas. Petrus tidak bicara. Petrus diam. Mengapa? Karena Petrus belum menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Apakah tubuh Yesus itu diambil orang? Atau seperti apa? Petrus belum menemukannya. Karena itu, Petrus mengambil sikap berdiam diri. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jika kita tidak tahu sesuatu, janganlah bicara apa-apa. Sebab kalau kita bicara tentang hal yang tidak kita ketahui, kita pasti melakukan kesalahan. Hebat Petrus. Dia berdiam diri ketika dia tidak tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Yang kelima, penting sekali bagi kita untuk mengerti isi kitab suci. Sebab jika kita tidak mengerti, kita pasti tersesat. Jadi tidak cukup hanya membaca Alkitab, tapi kita harus berusaha meminta pertolongan Tuhan agar kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian 5 hal yang harus kita ketahui. Dan di sini kita melihat satu hal, bahwa sebuah fakta bisa saja dimanipulasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun demikian, kita ingat saja apa yang menjadi tujuan ditulisnya kitab Injil Yohanes ini. Mempercayai Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Percayalah kepadanya, sebab dia yang berkuasa atas hidupmu. Percayalah kepadanya, sebab dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.